kunci sukses itu menurut saya gimana kita bisa memanage usaha kita agar bisa berjalan dalam waktu yang lama, kita bisa mempertahankan. Maintain. Salah satu kuncinya adalah sabar. Gitu. Sabar untuk cepat kaya. Salah satu kunci utama kita bisa berusaha itu networking. Karena saya dapat kerjaan pertama itu yang baterai itu karena networking. Kalau kita nggak enjoy ya bisnis akan stagnan. Kita mesti enjoy gitu. Dan kalau kita enjoy ya nggak kerasa, totalnya udah besar gitu. Siap Kuman Komendin. Jadi hari ini saya kedatangan lagi narasumber yang luar biasa nih. Ini salah satu, beliau ini pengusaha muda, dulu Ketum HIPMI Jaya yang sangat membantu dalam karir organisasi saya. Karena di vlog saya, di podcast saya ini memang menghadirkan sosok-sosok kisah sukses pengusaha-pengusaha muda yang ada di HIPMI ataupun organisasi pengusaha lainnya, ataupun siapapun itu yang mempunyai kisah sukses dalam membangun usaha, dalam berkarir di organisasi, berkarir di politik. Itu yang bisa kita pelajarin dari semua podcast yang saya buat, dan semuanya bisa diambil hikmah dan inspirasinya. Oke, selamat datang Ketumku tercinta, Ketum Rama Datau. Terima kasih ya. Ketum Basuki, Mas Bas. Jadi Tum, seperti biasa Tum, makasih waktunya Tum. Karena nih undang beliau nih susah banget nih. Kegiatannya banyak, perusahaannya banyak kemarin. Itu banyak banget tuh perusahaannya tuh. Nanti kan saya tampilkan itu. Ini yang ini presidir, komisaris, presiden, direktur. Boleh nggak Tum? Seperti awal Tum, ya kan? Profilnya Tum, dari istri, terus anaknya, terus dulu sekolahnya di mana, terus kok tiba-tiba bisa usahanya apa? Pertama kali usaha, terus bisa jadi ketua umum HIPMI Jaya tuh prosesnya seperti apa? Apa langsung dari ketum apa mulai dari ini? Bisa nggak dijelasin Tum? Oh ya, jadi kalau profil kebetulan nama saya Rama. Nah kebetulan saya ini memang jadi pengusaha itu kan ada dua, Mas Bas. Ada pengusaha yang memang keturunan dari keluarga pengusaha, ada yang memang dia berusaha dari nol. Gitu. Dua-dua ada beberapa macam tipe pengusaha lah. Nah kebetulan memang saya ini berasal dari keluarga yang memang backgroundnya adalah pengusaha. Gitu. Kalau jadi ayah saya memang sudah punya usaha, kakek saya juga punya usaha sebelumnya. Nah jadi saya memang berasal dari keluarga yang memang backgroundnya pengusaha. Keluarga besar Tum ya. Karena salah satu yang saya podcast itu terinspirasi dari kakek Ketum. Oh gitu. Iya. Oh iya. Ya kebetulan memang kakek saya itu dia yang mendirikan perusahaan Panasonic ya. Gobel di Indonesia. Berapa joint venture dia bermitra dengan Panasonic di Jepang. Gitu. Ini tahun 60-an 70-an lah gitu. Nah, jadi saya sendiri memang keluarga dari asal pengusaha. Nah, cuman dari kecil ini memang saya ini senangnya bisnis. Otak saya itu memang otak bisnis gitu dari kecil. Sampai sekarang Tum? Ya sampai sekarang. Gitu, karena jadi dari kecil itu dari SD saya udah mulai bisnis tuh. Dulu ada kartu basket. Nah saya beli ya kan, dulu kebetulan om saya kuliah di Amerika. Nah jadi kalau dia pulang tuh bawa kartu basket yang banyak. Nah saya dikasih. Nah yang bagus-bagus saya jual. Itu yang limited biasanya tuh. Saya juga pernah. Kalau saya zaman SMA tuh. Nah ini saya SD udah. Gitu kelas 4. Berarti hobinya basket memang ya? Kelas 3 kelas 4 hobi basket gitu. Nah jadi emang dari kecil tuh saya otaknya bisnis gitu. Nah makanya itu kayaknya ternyata kebawa sampai sekarang. Gitu. Itu berarti memang bakat berarti ya? Ya. Apa niat itu memang? Kayaknya memang dalam hatinya, jiwanya ya? Di luar sana memang kita senengnya bisnis gitu. Ya kan, nah makanya kenapa di keluarga saya ini, kebetulan kan saya keluarga besar. Nah saya ini di usaha keluarga itu saya generasi ketiga. Jadi awalnya kakek saya, baru generasi orang tua saya, om saya, sekarang generasi saya. Dengan saya, adik saya dan sepupu-sepupu saya. Nah cuman di generasi saya ini yang bisnis cuma saya. Ini cuma jadi saya ini ada dua gitu. Saya bekerja di perusahaan keluarga, sama saya bisnis, saya punya bisnis sendiri gitu. Nah kalau yang lain dia bekerja di perusahaan keluarga. Ya. Gitu. Nah buat saya bekerja di perusahaan keluarga itu bukan bisnis, tapi bekerja. Karena itu udah jadi dari kakek, dari ayah kan, kita melanjutkan gitu, mengembangkan. Nah, tapi saya juga ada bisnis sendiri karena memang
saya itu memang passionnya di bisnis gitu. Itu waktu itu SD SMP di mana tuh? Nah, saya SD di Jakarta di Al Azhar, SMP di Al Azhar. Nah SMA saya pindah ke Singapura. Nah terus saya kuliah di Australia. Gitu. Nah waktu di Australia pun juga begitu. Emang otaknya pengen cari duit. Jadi disuruh sekolah di sana, kuliah sama orang tua. Nah saya bilang saya pengen dikasih uang jajan kan pas-pasan tuh sama ayah saya. Hanya bisa untuk uang ongkos naik kendaraan, naik bis ke kuliah, makan segala macam, nggak bisa untuk foya-foya lah. Saya pengen foya-foya nggak dikasih. Akhirnya saya kerja cari duit. Kerja pertama kali di Australia? Pekerjaan saya pertama kali seumur hidup saya itu adalah di Australia, namanya Nandos. Oh itu restoran Nandos. Restoran Meksiko ya? Iya, jadi kayak McDonald tapi ayamnya ayam Portugis. Nah saya kerja di dapur tuh. Bagian siap-siapin ayamnya segala macam, terus bersih-bersihin dapur, itu pekerjaan saya pertama kali tuh. Gitu. Memang dari muda jiwanya memang cari duit sendiri, cari duit ya. Jadi saya kerja, jadi saya kuliah itu saya kerja di 3 pekerjaan. Satu di Nandos, satu saya kerja di kayak tempat garmen ya, pabrik kecil lah gitu. Jadi untuk buat baju saya setiap sore jam kira-kira jam 4:30 saya datang, saya bersihin tuh sapu pel 1 lantai. Sama saya kerja bersihin restoran itu setiap hari Sabtu malam Minggu jam 2 pagi tuh. Oh, lainnya jadi, pada happy ini kerja. Jadi kita happy dulu ya kan, dugem dulu. Nah jam 1 yang masih lainnya saya pulang duluan. Nah saya bersihin tuh restoran kayak bar begitu. Itu berapa tahun tuh, Tum? Itu saya jalan tuh 1,5 tahun. Nah setelah itu saya ada bisnis juga waktu kuliah. Bisnis jualan rokok. Oh, rokok Indonesia. Rokok Indonesia. Itu cuannya lumayan tuh. Cuannya lumayan. Jadi di sana itu dijualnya satunya yang rokok itu $7 dulu. Gudang garam kalau nggak salah. Gudang garam Marlboro. Oh, Marlboro ya? $7 sama Sampurna. Di sini waktu itu rokok masih sebungkusnya 8.000 atau 9.000 gitu, atau 10.000 saya lupa lah gitu. Ini tahun 2000-an awal kan. Nah, karena kita masih muda waktu itu, kita biasa kan kalau jalan-jalan kenalan. Nah, kenalan sama pramugari Garuda. Oh. Itu akhirnya kita titip rokok kalau dia datang. Oh, dia kalau datang rokok bagi hasil. Kan nanti kita jalan-jalan kan dia kan jadi jual rokok, kita jualan rokok sama. Luar biasa nih ya. Nah, sama kita jualan jualan tugas. Gitu. Jadi di sana itu kalau orang Hong Kong biasanya ada mahasiswa Hong Kong tuh kerja bisnis itu adalah ngerjain tugas orang. Itu salah satu yang ngerjain. Saya bayar dia. Oh, bayar. Saya nggak suka sekolah soalnya. Ya kan saya nggak bisa bisnis. Saya kerjain, gue cari duit nih. Saya cari duit aja, ya kan. Nah, saya bayar dia kerjain tugas kita. Luar biasa nih. Nah, kebetulan kampus saya itu ada cabangnya. Saya yang di Sydney, ada cabangnya di Melbourne, ada cabangnya di Brisbane kan. Nah, saya punya teman kenalan yang kuliah di cabang di kampus yang cabang di Melbourne. Ya kan mirip-mirip tugasnya sama, tugasnya sama. Jadi saya beli dari dia, saya jual lagi. gitu. Wah, ini otaknya memang bisnis nih kelihatannya kemudian ya. Jadi jangan kalau punya otak bisnis lanjutkan terus, jangan berhenti ya. Ya, jadi memang ya pas saya emang dari dulu ya kita ada aja otak pikir gimana caranya dapat uang gitu ya. Nah, itu lanjut lagi terus habis kuliah. Nah, habis kuliah, itu saya kira-kira tahun 2005-2006 saya pulang. Pulang ke Jakarta. Nah, waktu itu saya pengen bisnis, cuman saya bingung kan, akhirnya saya datang ke keluarga. Nah, sama keluarga disuruh ya udah kerja di pabrik keluarga di Panasonic. Gitu ya udah. Nah, saya masuk pabrik Panasonic, kita baru pulang dari Australia kan. Wah, teman-teman juga pas nyampe sini kan mereka punya kantor. Saya kalau datang ke kantor temen kan, wah dia punya ruangan, waduh, smooth kan dulu ya. Ini masih profesional nih kan belajar. Hari pertama kita ke pabrik pakai rapi, kemeja segala macam, tahu-taunya disuruh di bagian gudang. Ngawasin gudang? Ngawasin, jadi nerima barang material dari vendor. Kita yang terima cek, misalnya datang berapa nih, kita checklist. Oh ini ada misalnya casing radio ada 1.000 hari ini, oke kita cek 1.000. Oh ada baut ada ini, nah kita yang iniin. Jadi akhirnya saya disuruh latihan kerja dulu di pabrik. Berapa lama itu tuh? Setahun. Waktu masuk itu tahu nggak kalau ini ponakannya Pak Gobel atau apa? Tahu orang. Tahu. Nah, itu gimana mereka itu? Ya mereka agak sungkan mungkin, cuman kalau saya karena memang saya di Australia juga biasa bekerja buang sampah, nyuci ngepel segala macam, saya ya biasa aja. Tapi kalau yang lain tetap sungkan lah ya, tetap ada rasa sungkan ada juga ya. Sungkan ada, cuman kan kitanya juga biasa lah ya. Namanya juga biasa aja. Pernah sampai pagi bersihin lantai ya. Dan bahkan sampai sekarang saya juga kalau ketemu kawan-kawan pabrik itu ya kalau ketemu kita gue aja yang dulu bareng-bareng kan gitu.
Nah ada selama setahun situ, saya tadinya mau disuruh kerja di situ di Panasonic. Nah pas saya dicobain berapa bulan, saya bilang saya nggak cocok nih. Jiwanya nggak ada sana. Jiwanya nggak di sini karena ini saya ngerasa saya kerja nih. Saya pinginnya cari duit, usaha. Memang ini perusahaan keluarga. Cuman kan saya pinginnya saya bisa kreasi, saya bisa saya punya ide bisa gitu kan. Nah akhirnya setelah hampir setahun saya datang ke keluarga saya bilang saya nggak cocok nih di sini, saya mau bisnis. Wah saya sempat dimarahin. Bilang mau bisnis, ini kan bisa bilang nggak, saya pengen punya bisnis sendiri. Saya nggak mau bisnis keluarga nih. Nah, saya dimarahin tuh bilang ya udah kalau emang ini suruh jalan sendiri. Disupport waktu itu enggak? Nggak disupport. Oh jadi pokoknya lu usaha sendiri lah. Usaha sendiri aja gitu. Ya udah akhirnya ya kita udah nekat ya kita usaha sendiri lah. Usahanya apa? Kita cari-cari aja waktu itu. Dari mau coba jualan ATK, masukin ke kantor saya sendiri ya kan. Pernah juga itu? Pernah sampai jual ada temen dari rumah kita cariin. Jadi broker, pokoknya intinya cari duit. Pokoknya cari duit. Itu gimana caranya cari duit. Gitu kan. Nah, ada teman saya waktu itu, teman kuliah saya. Kita sama-sama tuh cari. Ada objekan apa kita carilah gitu. Ya kan. Nah, udah sampai waktu itu pernah juga saya mau coba masuk ke pemerintahan. Gitu kebetulan waktu saya magang di Panasonic ini mentor saya itu dulu namanya Pak Yusman. Nah dia itu kebetulan memang aktif di yayasan keluarga saya. Nah ternyata dia dipilih jadi menteri waktu itu perhubungan. Menteri. Nah, kita datang dong ke sana kan kerjaan nggak dapet tuh. Wah 2 tahun saya nggak dapet. Sampai akhirnya saya stres juga nih. Saya pikir nih kayaknya saya nggak diciptain untuk jadi pengusaha nih. Sempat gitu kan? Down juga tuh. Sempet down gitu. Tapi waduh kayaknya kita bukan takdir jadi pengusaha saya pikir kan gitu. Waktu itu sempat down ya Tum ya? Down, waduh karena 2 tahun lebih nggak dapat kerjaan gitu. Akhirnya saking downnya, saya pikir waduh ini kalau begini terus kan nggak ada income nih. Bingung juga, akhirnya udah saya pikir saya balik dulu lah, kerja dulu lah ke orang tua gitu. Jadi balik lagi tuh waktu itu? Balik dulu ya, oke saya kerja karena nggak ada income. Listrik rumah udah mau dimatiin sampai udah nikah lagi ya? Udah nikah kan gitu. Ya kan, itu rumah saya udah berapa kali datengin sama debt collector kartu kredit waktu itu. Iya. Bahkan listrik rumah saya sampai dimatiin sama PLN. Waduh. Makanya kalau sekarang ini sampai sekarang listrik rumah saya itu pakai isi pulsa. Karena pernah mati dulu bulanan kan. Nah, karena udah berapa bulan nggak ingin diganti. Diganti sama dia. Ganti kan, ganti isi pulsa sampai sekarang tuh isi pulsa gitu. Itu karena cerita waktu itu sempet saya nggak bisa bayar listrik gitu. Terus abis kerja lagi balik? Nah, saya kerja lagi sama orang tua kan buat gaji aja gitu. Nah, tapi tetap karena otaknya bisnis, saya pikir saya pengennya bisnis nih. Saya nggak mau kerja sama orang tua nih. Ya udah akhirnya waktu itu pekerjaan saya salah satunya adalah saya jadi asistennya om saya, Rahmat Gobel. Nah, waktu itu kebetulan dia ada transaksi perusahaan telekomunikasi. Akhirnya saya ikuti dia. Nah di situ saya belajar, saya kenal sama teman-teman dunia telekomunikasi. Saya bangun network karena saya suka ikut dia kemana-mana. Saya kenal orang. Akhirnya udah dari situ tuh karena kenal orang segala macam kita duduk-duduk. Ya pokoknya tiap hari kita ketemu aja ngobrol-ngobrol. Nah akhirnya dapatlah kesempatan ditawarin nih ada nih pekerjaan waktu itu supply baterai, baterai untuk BTS. Gitu, ditawarin nih mau nggak gitu. Oh ya udah saya coba cari deh barangnya. Kita cari. Nah, cari kebetulan dapat nih dari luar barangnya kan. Nah, waktu itu nilainya cukup besar. Gitu, kira-kira itu $3 juta lah. $3 juta tuh kurang lebih 40 miliar ya. 45 miliar. Waktu itu ya 30-an lah. 30 miliar lah. Itu 2010. Terus gimana itu tuh? Wah dapat dong, ya kan PO-nya dapat nih purchase ordernya nih. Nah apa segala macam jadi dikasih tahu ada pekerjaan ini saya bisa cari nggak barangnya. Nah saya cari ketemu nih sesuai nih speknya kan, nah, bisa nih oke, supply. Nah waktu itu nah nggak ada modal, mau ke bank nggak ada aset karena rumah juga masih rumah orang tua, ya kan nggak mungkin kita jamin rumah orang tua ya kan gitu, nggak ada apa-apaan kan. Nah, waktu itu juga pas saya kawin saya nggak ada mobil, jadi mobil saya jual karena untuk hari-hari kan. Hari-hari kan waktu itu kan drop masih ya. Nah, jadi akhirnya kemana tuh saya pakai mobil istri atau pakai taksi, gitu. Nah, dan orang tua saya nggak mau modalin karena mereka maunya saya kerja sama mereka bantuin nih gitu. Nah udah akhirnya bingung nggak ada duit. Nah datang ke orang tua nggak dikasih duit, datang ke om saya juga nggak dikasih duit. Akhirnya saya bingung, nah
Saya bilang, ya udah boleh nggak saya datang ke teman-temannya ayah saya nih untuk nawarin, saya bilang gitu. Bikin proposal tuh. Silakan aja, dia bilang gitu. Nah, ya udah, akhirnya saya coba datengin satu-satu tuh. Saya datang satu, saya kasih proposal, saya kasih lihat nih loh, ini saya udah dapat PO-nya, ini segala macem, modalnya sekian, untungnya sekian gitu. Nah, saya bilang ya udah, saya mau nanti untungnya 50-50, saya bilang. Nah, ketemu ada yang maunya 60-40, ada yang mau ini ya. Saya bilang, saya nggak mau, maunya 50. Akhirnya ketemulah yang 50-50. Deal itu? Deal gitu. Nah, itu pertama, akhirnya udah, nah itu berarti trigger pertama dapat uang lumayan itu? Uang lumayan, gitu. Wah, di situ, nah, saya pikir saya udah sukses. Ya kan, bayangin aja, umur masih 30, sekali bisnis untungnya miliaran. Saya pikir udah gitu modal sendiri kan, ya modal orang tua. Saya pikir saya udah sukses tuh. Nah udah, nah disitulah saya mulai melakukan kesalahan. Saya foya-foya. Oh, sempat foya-foya waktu itu? Karena duit banyak ya? Iya kan, duit banyak kan. Waduh, mana-mana temen ngajakin pergi jalan ke luar negeri. Ayo, nonton bola, ayo. Pokoknya kemana pakai bisnis kelas, pakai apalah. Ya kan, pokoknya foya-foya lah gitu. Sampai akhirnya duitnya habis. Untungnya semua habis? Habis, gitu. Ya kan, nah begitu ada kerjaan lagi, pusing lagi. Gitu ya kan, karena duit itu udah habis gitu, nggak ada modal lagi kan. Itu pengalaman yang tidak terlupakan tuh, itu pengalaman tidak terlupakan. Mungkin untuk Kuman itu bisa menjadi salah satu contoh itu ya. Benar, artinya contoh bahwa gini, setelah saya alamin, kita kadang-kadang mulai bisnis itu mungkin susah, tapi tidak sesusah kita manage bisnis. Karena menurut saya untuk sukses itu paling penting itu gimana cara kita manage bisnis kita bisa bertahan lama. Iya, benar. Gitu, karena dapetin bisnis gampang, tapi bisa bisnis bertahan sampai lama ini, nah itu yang susah. Terus habis itu tuh setelah ini terus bangkit lagi gimana gitu? Nah kebetulan, nah karena apa namanya waktu itu udah nggak ada ini, akhirnya saya pikir, waduh saya ini nggak bisa nih punya usaha sendiri, karena kita mesti tahu nih kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Saya bilang saya nggak bisa punya usaha sendiri, karena apa? Saya ini nggak bisa pinter manage uang. Gitu. Kelebihannya adalah di sales. Nah, kelebihannya kita bisa approach orang, segala macam lah gitu. Nah, akhirnya, nah kali ini saya datengin beda. Jangan bagi untung, kita buat perusahaan bareng. Gitu. Sama-sama nih, 50-50 sahamnya. Jadi, kita nggak bisa seenak-enaknya nih, ambil-ambil duit ya. Oh iya. Gitu. Itu perusahaan apa yang pertama kali itu? Nah, itu untuk telekomunikasi. Oh, itu partner sama teman? Sama teman. Itu pertama kali itu, punya perusahaan? Iya. Gitu. Jadi yang sebelumnya saya punya perusahaan sendiri. Tapi ya tadi tuh karena sendiri, jadi orang datang cuman numpang kasih aja uang. Nah, begitu dapat saya balikin duitnya dengan untungnya. Ya cuma kayak numpang lewat aja lah. Kalau ini benar-benar minus baru lah. Nah, ini udah masuk sini jadi sama-sama nih. Gitu. Ya udah jalan. Ya kan, nah akhirnya mulai jalan gitu. Nah, udah akhirnya mulai jalan. Nah, di situ akhirnya baru saya coba ekspansi kecil-kecilan. Terus kok bisa sampai masuk ke HIPMI itu cerita gimana? Nah, waktu itu terus terang saya masuk HIPMI itu tahun 2007. Itu saya tahu HIPMI waktu itu ketua umumnya itu Mas Sandiaga Uno. Gitu. Wah, luar biasa ya. Dia saya ingat waktu itu undang Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad waktu itu. Saya baca di koran, saya bilang, wah ini kok hebat bener nih, luar biasa bener nih, masih muda bisa undang Perdana Menteri gitu kan. Kayaknya saya buat acara, saya pikir, waduh saya jadi penasaran, tertarik, udahlah kita masuk daftar, gitu kan, daftar HIPMI, ya kita datang sendiri. Waktu itu saya ajak teman saya ikutan juga sama-sama saya masuk HIPMI. Gitu, ya udah kita daftar, ya seperti biasa kita wawancara. Tapi tahu juga kan kalau waktu daftar, wah ini ponakannya Pak, ada garisnya Pak Gobel nih. Enggak juga? Enggak, saya enggak tahu ya. Enggak tahu. Saya enggak mau sebut-sebut lah. Terus pertama kali masuk apa tuh? Langsung mengurus? Waktu masuk belum jadi pengurus, cuma waktu itu mau ada pemilihan ketua umum. Ketua umum HIPMIJA waktu itu 2007. Itu akhirnya kita ikut salah satu tim sukses lah. Tim sukses. Itu waktu itu caketumnya siapa tuh? Waktu itu caketumnya itu Mas Adi Sulisto sama Mas Hari Warga Negara. Oh, ketum di gerbongnya? Kita ke salah satu. Salah satu lain lagi? Enggak, kita ke Mas Adi Sulisto waktu itu. Oh, tim suksesnya ya? Tim suksesnya, gitu. Nah, waktu itu dan alhamdulillah pas Mas Adi Sulisto jadi ketua umum, ya kita diajak jadi pengurusnya. Waktu itu paling bawah departemen waktu itu. Waktu departemen malah? Berarti rezeki saya tuh. Apa tuh? Ikut gerbongnya ketum langsung ke departemen saya. Iya, kita waktu rezeki saya. Kita waktu itu departemen. Iya, departemen terus? Ya udah departemen. Nah,
Terus baru sebentar departemen, pemilihan ketua umum HIPMI pusat. Kan kita kan di DKI nih. Iya. Nah, pemilihan ketua umum HIPMI pusat waktu itu. Yang maju waktu itu Mantum Erwin Aksa. Dia maju menggantikan Mas Andi. Iya. Gitu. Nah, begitu dia jadi ketua umum, entah gimana saya pada bukan di tim suksesnya. Entah gimana saya ditarik jadi pengurusnya. Di BPP berarti Di ya? BPP. Saya baru jadi ditarik di BPP waktu itu. Saya nggak kenal siapa-siapa. Nah, di situ saya nggak aktif. Gitu. Karena saya pikir wah saya nggak kenal kan BPP, saya nggak ngerti juga gitu. Saya pikir dan waktu itu bisnisnya baru jalan nih. Iya, baru mulai berkembang kan. Sebenarnya saya fokusnya di bisnis deh gitu. Fokusnya dulu di bisnis gitu kan. Nah, saya nggak aktif. Nah, setelah itu pas Mas Adi selesai, Musda mau pemilihan lagi dari Mas Adi ke waktu itu ke Ketum Bagus. Nah, baru saya aktif lagi. Karena Cak Ketum waktu itu ngajakin saya. Iya. Cak Ketum kan. Nah, waktu itu yang ngajakin saya Cak Ketum Iqbal Farabi namanya. Saya kenal juga itu. Kenal ya? Oh, kenal. Nah, kita ikutlah di situ. Ikut jadi tim sukses. Nah, kalah. Kebetulan nih jagoan saya kalah. Ya. Gerbong saya menang kalah. Bagus. Yang menang Ketum Bagus waktu Ketum itu Bagus kan. ya. Nah, cuman ya karena ya di HIPMI itu kan kita tanding bersaing ya jadi calon ketua umum ya. Saat tanding kita tanding, tapi setelah tanding kita jadi satu lagi. Nah, gitu. Nah, di situ begitu kalah, nah sama Ketum Bagus saya diajak untuk jadi pengurusnya, wakil bendahara umum waktu itu. Oh, langsung tim inti ya? Ya, jadi kalau inti. wakil bendahara berarti inti ya, pengurus inti lah ya gitu, wakil bendahara umum waktu itu. Ya udah, kita jadi pengurus di Ketum Bagus tuh, wakil bendahara umum. Nah, setelah itu jalan, nah entah gimana saya ditawar, ada lah biasa kan di sini kan dipanas-panasin, mau nggak jadi ketua umum gitu. Saya juga nggak ada awalnya nggak ada niat ya. Cuman saya pikir wah, saya bilang waduh saya nggak bisa jadi ketua umum nih, nggak ngerti. Udahlah coba dulu jadi ketua panitia. Ya udah kita buat acara deh ketua panitia kan gitu. Nah udah buat acara, ternyata katanya acaranya sukses. Waktu itu saya bikin rakernas kalau nggak salah. Gitu ya udah, dari situ udah digadang-gadang lah jadi calon ketua umum. Gitu. Ya bilang oke lah, karena saya pikir gini, pengalaman saya memang salah satu kunci utama kita bisa berusaha itu networking. Karena saya dapat kerjaan pertama itu yang baterai itu karena dari networking. Karena ketemu sama orang-orang yang memang di dunia dalam komunikasi waktu itu tiap hari kita ketemu mereka terus, kita makan apa segala macam, akhirnya ditawarin. Nah, modalnya pun dari networking. Networking orang tua waktu itu. Ya kan? Dikenalin lagi dari segala macam, nah akhirnya dapat. Nah, saya pikir memang ya butuhnya networking, dan pas saya udah mulai ekspansi ke bisnis-bisnis yang lain, ya saya dapat networking dari segala macam. Nah, saya lihat HIPMI ini memang tempat salah satu untuk kita bisa mendapatkan networking. Jadi waktu jadi ketua umum menang itu tuh, networkingnya gimana itu? Ini mungkin kalau yang nanti bergabung di HIPMI mau jadi ketua umum, apakah memang enak networking jadi ketua umum kan, HIPMI Jaya? Kan jadi ketua umum kan? Saya ketua umum BPC ini tuh. Tapi memang kalau saya terus terang aja, sebagai ketua umum BPC aja itu bisa kenal wali kota, bisa kenal Kapolres, bisa kenal Dandim. Itu suatu yang tidak akan pernah sebelumnya saya pikirkan tuh. Itu luar biasa sih memang. Kalau menurut Ketum gimana tuh? Kalau di HIPMI kenapa sih kok bisa sampai sehebat itu networkingnya? Karena pengalamannya? Karena gini, karena memang HIPMI itu kan organisasi sudah lama ya, dibangun oleh senior-senior kita lah, dari Pak Abdul Latif, ada Pak Abu Rizal Bakri dan segala macam lah gitu. Jadi memang organisasi yang sudah besar, yang sudah dikenal oleh banyak orang. Nah tentu dengan kita menjadi ketua di organisasi itu, ya tentu orang akan melihatlah kalau kita mau ketemu orang, kita bilang dari HIPMI, pasti orang akan pasti terbuka, gitu kan gitu. Nah dengan jadi ketua umum apalagi kan gitu. Oh ini ketua umumnya, oh ya silakan kan gitu. Apalagi kalau panggil Tum enak banget Tum. Jadi kan kalau umur saya kan udah lewat nih, tapi karena Musdanya mundur, jadi tetap Tum. Iya, tapi memang enak sih Tum ya. Enak ya. Iya. Oke, dapat networking lah dengan luar biasa ya. Luar biasa lah gitu. Kalau sekarang berarti kan ketua bidang. Jadi setelah saya ketua umum 3 tahun, nah di HIPMI itu kan hanya boleh 1 kali kan? Iya, 1 kali aja. 2 kali ketua umum. Karena ini kan kita organisasi kader. Nah setelah jadi ketua umum HIPMI Jaya selesai, nah ya udah, nah di kepengurusan yang sekarang ini saya diminta bantu menjadi salah satu ketua bidang di BPP, Industri Perdagangan dan SDM. Nah, jadi itu ngurusin apa tuh? Kalau biasanya kalau di BPP itu, kalau sebagai ketua bidang. Nah, kalau bedanya menurut saya bedanya kalau kita
aktif di BPD, di HIPMI Jaya dalam hal ini ya, atau BPD lain, sama di BPP. Kalau di BPD Jaya itu kita lebih banyak memang networking ke teman-teman. Teman-teman di provinsi kita nih. Kita ya. Gitu teman-teman. Nah, di BPP itu lebih ke nasional, antar provinsi segala macam, dan lebih ke pemerintah pusat. Jadi lebih banyak kita memang diskusi ke pemerintah pusat dan dari kementerian dan DPR segala macam untuk mendorong, mengusulkan ide-ide, masukan untuk kebijakan-kebijakan yang ada hubungan dengan ekonomi. Oh, itu luar biasa. Jadi sekarang dari BPD, sekarang BPP, terus lanjut lagi nih, secara organisasi bagus CV-nya tuh. Sekarang kok bisnisnya banyak banget tuh, saya lihat kemarin tuh. Nah, terakhir tuh kan sebagai salah satu yang punya Ebistik, sedangkan Ebistik itu juga salah satu restoran yang steak yang paling enak saya rasa. Ya kan, saya kesana terus tuh hampir ya? Ini sebulan 2 kali. Kan? Iya, saya gara-gara di ACC Ketum Rama sekarang dikira saya yang punya. Jadi kalau orang mau reservasi itu teleponnya saya tuh. Sekarang juga sebagai pemilik Okusuno, kok bisa tiba-tiba masuk ke ranah food juga tuh. Kan itu nggak gampang, food and beverage itu. Ntar lagi kalau nggak salah mau buka lagi ya, di Menteng ya. Jadi gini, waktu di usaha saya yang awal ini udah jalan bagus, kan ada untung kan. Nah, ada untung, saya belajar dari pengalaman saya dulu. Dulu kalau saya punya duit, saya foya-foya nih. Saya beli mobil, saya beli, pokoknya saya istilahnya untuk ya menunjukkan. Kaya, keren. Soal lah gitu. Nah, cuman begitu saya susah, saya bingung. Ini barang-barang ini justru nilainya turun semuanya. Gitu, mau jual pun susah gitu. Kalau mau jual, akhirnya saya pikir, saya rubah pemikiran saya. Setiap saya ada untung, saya investasiin lagi. Jadi keuntungan perusahaan ini saya ngambil semua. 50% saya taruh di perusahaan saya yang berjalan, 50%-nya lagi saya cari tempat lain untuk saya investasi. Gitu. Nah, cuman saya mau investasi ke tempat-tempat yang memang, ke bisnis yang memang pertama saya bisa awasin. Artinya saya bisa datang, saya bisa awasin. Dan saya ngerti. Gitu. Dan jadi kalau nggak ngerti nggak mungkin di-invest ya tuh. Nah, dan saya enjoy. Waktu itu banyak teman-teman yang invest di tambang. Wah, karena itu lagi heboh-hebohnya kan. Sama segala macam. Nah, saya pingin waktu itu, pertama ini, saya ini kan orangnya takut naik pesawat. Jadi saya kalau mau awasin tambangnya, saya mesti keluar kota. Waduh, saya udah susah sendiri tuh, karena saya takut naik pesawat orangnya. Kedua, saya nggak ngerti nih bisnis tambang. Jadi saya pikir, waduh, bagaimana? Dan saya rasa kayaknya saya nggak enjoy gitu, mesti kesana naik pesawat, saya ketakutan. Nah, akhirnya saya lihat, wah, restoran. Kebetulan saya seneng makan orangnya. Gitu, kalau ketemu orang ajak makan. Nah, saya pikir, ini cocok nih. Dan saya masih mengerti bisnis, dan karena di sini saya gampang datang awasin. Gitu, akhirnya udah ada teman, saya bilang, kalau buka restoran ajak-ajak ya. Ya udah, akhirnya ini ada nih konsep. Waktu itu diajakin lah Ebistik. Nah, saya lihat konsepnya, wah emang ini bagus nih, belum pernah ada. Kan ya udah, kita ikutan lah di situ. Dan tempatnya di sini saya gampang awasin kan, gitu. Nah udah, akhirnya kita ikut di situ. Nah, saya rasa memang wah ternyata bisnis restoran ini enak juga gitu. Nah, karena kan enjoy itu. Kalau nggak enjoy mungkin bisnis apa ini? Nah, kayak Mas lah ya kan, bisnis enjoy kan gitu. Karena pulang ya memang pagi pun nggak capek. Ya, memang saya perhatiin kalau kita nggak enjoy ya bisnis akan stagnan. Kita mesti enjoy gitu. Dan kalau kita enjoy ya nggak kerasa, totonya udah besar gitu. Makanya sekarang nggak kerasa punya ini. Benar, karena kita nggak rasa gitu. Nah, tapi kebetulan sekarang ini saya jadi ada 2 nih, Mas. Saya ada bisnis sendiri, saya kerja sama keluarga. Karena waktu berapa tahun lalu ayah saya meninggal. Nah, saya dipanggil sama keluarga, ini pabrik-pabrik nggak ada yang jalani, nggak ada yang ngawasi. Kalau nggak diawasin nanti jadi sayang. Nah, akhirnya saya bilang oke, ya udah deh saya mau, tapi saya tetap mau jalankan bisnis ini gitu. Nah, yang di keluarga kan pabrik, ya terus terang enjoy-nya beda sama kita bisnis sendiri gitu. Karena pabrik kan kita mesti datang ini. Nah, jadi kita juga jalan ya awal-awal kerasa juga lah gitu. Nah, beda sama yang kita enjoy, nggak kerasa gitu. Ya nggak kerasa nih berkembangnya cepat. Nggak berasa dalam waktu 2-3 tahun udah punya. Oke, ini udah 30 menit, kita langsung ke pertanyaan tuh. Ya kan, karena udah dari awal sampai banyak bisnis ternyata memang balik lagi ke passion ya. Mencintai. Kita mau bisnis yang keren, kalau uangnya habis juga buat apa ya Tum ya? Ya kan? Yang terakhir mungkin sebelum masuk pertanyaan. Dalam berpartner, itu gimana Tum Rama itu memilih partner?
Kata lihat partnernya juga loyal sampai sekarang juga nggak pernah pecah-pecah itu. Nah, saya berpartner itu saya suka dulu dikasih tau sama orang tua karena bisnis keluarga saya juga semuanya kebanyakan bermitra. Nah, bilang cari partner itu sama kayak kita pilih cari jodoh. Gitu, nggak gampang. Kita mesti bener kita mesti cocok nggak gitu. Karena begitu berpartner kita mesti ya itu komit kita selamanya. Nggak cuma bicara setahun 2 tahun gitu. Nah, jadi memang saya dalam berpartner pertama saya pelajari dulu bagaimana karakter orangnya, bagaimana bisnis dia sebelumnya kan gitu. Nah, cocok nggak gitu kan. Terus terang ini selama saya bisnis saya punya beberapa partner. Ada yang partner abis itu udah saya nggak berpartner lagi. Tapi masih berteman. Artinya kita putus karena memang bisnisnya nggak bisa dilanjutin. Bukan karena kita ada masalah. Karena berantem, Bukan karena berantem gitu. Nah, ada yang memang masih lanjut sekarang. Salah satunya yang dari yang awal pertama itu bantu bisnis saya itu adalah bendumnya Mas Bas. Iya, si Max. Max Chandra. Dia tuh yang bantu bisnis. Orangnya memang baik juga dia. Ayahnya dia yang bantu bisnisnya pertama. Gitu. Nah, sekarang saya masih ada kebetulan yang bisnis awal udah stop. Nah, ada bisnis lain yang masih bermitra lah sampai sekarang. Gitu. Nah, jadi nggak boleh sembarangan pilih partner ya. Kalau saya terkadang kemarin itu sering pilih partner sembarangan tuh. Nah, ternyata putus ini, ditipu ini. Jadi memang harus kita lihat partner yang baik ya. Makanya kalau saya lihat pertama saya lihat dulu dari saya pelajari lah. Kita pelajari benar-benar dia kehidupan sehari seperti apa, gaya bisnis seperti apa, ya kan. Jadi benar-benar kita pelajari lah gitu. Karena kalau kita ada partner, ya otomatis kita mesti saling ngerti, saling support, saling macam-macam. Gitu. Artinya karena kan dengan 2 orang atau minimal 2 orang kan kebutuhannya juga beda, kepentingannya beda, macam-macam beda. Nah kan kita pertama mesti saling ngerti saat kita lagi butuh sesuatu, keadaan kita lagi mana, partner kita mesti bisa ngertiin kita. Begitupun sebaliknya, partner kita lagi ini kita mesti bisa support, ya kan. Tapi juga mesti kepentingan perusahaan mesti dijaga, ya kan gitu. Nah itu jadi memang dalam pilih partner kita pelajari benar-benar. Jadi nggak langsung duduk ketemu ngomongin bisnis, oh ya oke cocok. Partneran saya sering gitu tuh. Itu mungkin kekurangan saya, tapi itu dengan podcast ini saya juga belajar. Berarti kalau milih partner, kemudian harus cek dulu. Sama kayak kita pilih istri lah. Iya sama lah, kayak pacar juga sama lah. Istilah kita istri, bobot bibit bebet gitu. Ya bibit bebet. Kalau saya ketemu sekarang harus join. Memang rata-rata yang gitu banyak gagalnya tuh. Tapi kalau yang ketemu dulu ngobrol, kita pelajarin, ketemu lagi, rata-rata langgeng. Nah, termasuk kan kalau saya kan ada joinan juga teman SMA, itu langgeng tuh. Karena kan sebelumnya udah berteman, terus udah tahu orangnya seperti apa. Karena gitu kan, karena yang namanya kita bisa bermitra ya kita bisa tiap hari ketemu. Ya kadang-kadang kayak kita sama istri kan suka berantem kan. Ya kadang berantem juga. Gitu. Sama partner juga pasti ada kalanya kita kan beda pendapat gitu. Nah disitulah tantangannya. Dan kadang-kadang kalau kita berpartner lagi susah sih kita bisa sama-sama nih. Begitu sukses duit banyak, nah itu kadang-kadang teman juga lupa. Wah duit, nah itu kita juga mesti ini gitu. Ya benar. Itu yang terjadi juga saya. Kalau kemarin tuh kan saham saya juga nggak banyak. Tapi kalau saya buka sendiri bisa tuh. Tapi saya komit sama teman-teman nggak akan lah. Kita kan perjuangannya dari nol sama-sama. Nah sekarang udah sukses ya kita bersama-sama tetap. Yang penting kita saling menghargai di suatu perjalanan pasti ada cekcok pasti. Tapi gimana kita menyelesaikannya ya. Oke Tum, langsung ke pertanyaan nih Kemendin. Ini 5 orang mendapatkan buku saya, 1 orang mendapatkan kaos Before 5. Oke, dari Hendra _Franciscus. Dia bertanya seperti ini Tum. Yang menjadi pertanyaan saya di sini kepada Bapak Ramandato, bagaimana menurut pandangan Bapak apakah setelah wabah COVID-19 ini berakhir akan terjadi perbedaan di antara 2 era, yaitu era di masa COVID dan era setelah COVID? Akankah terjadi perbedaan? Menurut saya pasti akan ada beberapa perbedaan gitu. Antara sebelum COVID, di masa COVID dan setelah COVID. Itu saya pasti ada beberapa perbedaan. Nah, setelah COVID kita belum tahu nih, karena sekarang ini kita masih dalam di masa COVID menurut saya. Karena permasalahannya sendiri belum ada jalan keluarnya. Artinya COVID itu sendiri belum ada vaksinnya. Gitu. Jadi memang kita masih dalam di masa COVID. Nah, sebelum COVID sama masa COVID kan kita ada perbedaan. Pertama ya orang jaga jarak, pakai kita pakai face shield segala macam gitu. Nah, kita mesti sebagai pengusaha kita mesti bisa beradaptasi. Gitu. Adaptasi dengan kondisi sekarang. Tadi yang itu tuh adaptasi apa 3? Nah, ini filosofi bisnis yang saya dapat di masa ini nih. Gitu. Saya juga ngobrol-ngobrol sama teman kemarin di acara webinar, ternyata muncul ini dan saya pikir benar. Jadi
sekarang ini sebagai pengusaha kita mesti bisa punya 3C. Iya. Adaptasi, inovasi, kolaborasi. Nah itu kuncinya untuk bisa sukses. Di era pandemi ini. COVID dan kedepannya. Itu artinya pertama adaptasi. Kita harus bisa adaptasi dengan kondisi sekarang. Dan kita bekerja, kita usaha, kita mesti cari usaha apa yang kira-kira cocok nih dengan kondisi sekarang ini gitu. Nah kita mesti bisa beradaptasi, kita mesti inovasi. Ada ide apa nih yang bisa, karena gini, di masa COVID pasti tetap ada orang ada kebutuhan. Nah, kita mesti pikir inovasi apa nih yang kira-kira seperti bisa. ini inovasi juga. Seperti ini nih. Inovasi juga. Nah, ini kan inovasi nih. Iya. Face shield. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu orang ya, dia awalnya bisnisnya itu event organizer untuk ulang tahun, untuk kawinan, karena COVID nggak ada acara, akhirnya nggak ada bisnis, dia bikin face shield. Yang cerita tuh ya, ternyata berapa banyak dia jualan? Dalam 1 bulan dia jual 30.000 pieces. Satunya 60.000. Berarti udah 1,5 miliar lebih dalam 1 bulan. Itu artinya dia adaptasi dan dia inovasi. Gitu. Dan kolaborasi. Iya, kolaborasi dengan. Nah, kolaborasi dia cara jualannya dia online dan dia pakai teman-teman yang udah punya, misalnya kayak Mas Bas kan punya followers segala macam. Nah, untuk bantu promosiin gitu. Kolaborasi. Jadi dari mulut ke mulut ya? Mulut ke mulut gitu. Nah, jadi memang kita mesti punya 3C itu. Oke. Lanjut lagi, Tum, dari AS0_ID. Kunci sukses untuk jadi pengusaha muda dari sudut pandang Ramandato itu apa aja? Biar jadi motivasi saya. Kunci sukses. Kunci sukses itu menurut saya, yang saya bilang tadi, kalau jadi pengusaha itu mungkin gampang. Sekarang ini dengan zaman apalagi teknologi ya, ada online segala macam, untuk siapapun gampang untuk jadi pengusaha. Cara jual dengan ada online, pokoknya tidak seperti dulu lah gitu. Nah, cuman kunci suksesnya adalah gimana kita bisa memanage usaha kita agar bisa berjalan dalam waktu yang lama, kita bisa mempertahankan. Maintain. Ya. Salah satu kuncinya adalah sabar. Gitu. Sabar untuk cepat kaya. Karena kadang-kadang masalahnya buru-buru ya. Masalahnya orang ini dia bisnis untung 10 juta bulan pertama. Dia pikir bulan kedua, ketiga, seterusnya 10 juta terus tiap bulan dia untung. Dipakai dulu, habis akhirnya dulu. apa? Dia beli itu motor. Ya kan gitu. Karena dia yakin, wah bulan depan dapat 10 juta. Akhirnya begitu bulan kedua, ketiga, bisnisnya drop. Nggak ada duit dia. Jual motornya rugi. Ya kan gitu. Udah harganya udah turun. Jadi sabar dulu. Sabar aja gitu. Kita enjoy dulu. Karena nanti dengan saya nggak kerasa totonya kita udah kayak tumbas gitu kan. Mas Bas kan saya kenal dulu masih 2000 berapa kita? Masih cupu tuh. 2014 kan gitu. Ya, 2013. 13 kan, sekarang waduh lihat. Dulu saya ke kantor ini kan masih 2 ruko masih kecil waktu ruangnya. Sekarang udah begini kan gitu. Ya lumayan lah. Ya kan tidak terasa kan, tapi enjoy. 12 tahun. Iya kan? 12 tahun. 2013 sudah berapa tahun nih? Udah 7 tahun tuh. 7 tahun ya. Iya. Oke, jadi yang penting sabar ya kan, jangan pengen cepet-cepet terlihat banyak duit gitu. Sabar-sabar aja. Padahal gaya tapi nggak ada duitnya, sama aja ya teman. Iya gitu. Oke, ini dari lanjut lagi nih. Tadi pertanyaan ketiga, untuk menjadi pengusaha yang terkendala modal, bagaimana cara mengatasinya selain pinjam ke bank? Apa solusinya Pak? Terima kasih. Solusinya networking ya. Networking. Kayak saya tadi, saya terkendala uang, modal. Nah, networking dan ketemu siapa teman gitu. Nah, tentu nanti masalah dapat atau tidak itu kan dari kitanya. Kita punya kredibilitas apa nih selama ini? Bisa dipercaya tidak kan gitu, bisa modal kepercayaan. Itu ada di konten saya sebelumnya juga tuh gitu. Karena orang-orang tuh kadang-kadang gue nggak punya duit cuma duit uang, padahal dengan modal networking pun bisa menghasilkan uang ya tuh ya. Dan sekarang terus terang udah banyak. Kalau zaman dulu, zaman awal saya bisnis, cari modal cuman waktu itu mungkin pilihan cuma 2, modal sendiri dengan aset sendiri atau ke bank. Ke bank pun mesti punya aset. Kalau sekarang macam-macam. Ada yang fintech itu yang dia kalau kita dapat PO, kita bisa dimodalin sekian persen atau dapat apa, itu udah macam-macam gitu. Jadi lebih mudah lah untuk berbisnis. Oke, ini ada 2 pertanyaan langsung yang berkaitan. Ini satu dari Hanit dan juga Putri _Hidayatullah, ini mirip-mirip, jadi saya gabungin aja. Gimana caranya biar nggak pusing dan stres menjalani kesibukan menjadi seorang pengusaha dan owner banyak perusahaan? Gimana cara membagi kesibukan antara bisnis dan kegiatan lainnya tuh? Nah, ini kan banyak banget ini bisnisnya, terus keluarga juga, gimana cara bagi waktunya nih? Yang penting enjoy, gitu. Yang penting enjoy. Pertama kita mesti punya passion di situ. Kalau kita bisnis kita mesti punya passion sehingga kita juga nggak kerasa gitu.
apa namanya dalam menjalankan kegiatan bisnis kita karena kita enjoy. Nah, kedua ya kalau saya berpikir antara bisnis dan organisasi ini berketerkaitan gitu. Dengan saya ikut di HIPMI ya pasti saya yakin ini bisa membantu bisnis saya. Gitu. Dengan saya ikut apa namanya organisasi lain, nah artinya kita yang penting enjoy gitu. Kayak saya sekarang saya juga ikut di basket. Jadi nggak salah manajer juga nih. Ini Manajer. belum diomongin ini. Ya, Jadi manajer. boleh sekilas tuh. Boleh. Sekalian ya. Gitu. Kebetulan saya aktif juga di basket, di organisasi di Perbasi, Persatuan Basket Indonesia. Nah, tahun lalu saya dipercaya menjadi manajer tim nasional basket 3x3 putra. Dan alhamdulillah kita mendapatkan perak. Perak ya. Pertama kali. Luar biasa ya. Gitu, dapat perak. Jadi pertama kali basket 3x3 itu ditandingkan di SEA Games dan Mendapatkan dapat perak. Gitu. Nah, itu pun karena saya juga hobi basket, enjoy jadinya. Dan kebetulan anak saya suka basket. Jadi kita jalannya enjoy gitu. Bukan karena beban itu. Bukan karena beban gitu. Jadi intinya kita mesti enjoy dalam menjalankan Ya sesuatu. nggak bisa. Pokoknya tadi selain dari awal sampai akhir isinya cuma enjoy ya. Enjoy aja. Oke. Karena kalau kita nggak enjoy, mau sukses pun kita nggak happy. Iya, oke. Ini lanjut lagi Tum. Ini yang terakhir nih yang mendapatkan kaos nanti. Seperti ini kaosnya. Nanti saya kirim nanti. Oke, ini seberapa penting sebuah himpunan dan organisasi yang di dalamnya juga banyak para pengusaha bagi seorang pengusaha menurut teman-teman? Memang penting nggak sih? Oh, sangat pengusaha penting. Penting karena itu balik tadi. Salah satu kunci sukses kita dalam berusaha adalah networking. Nah, menurut saya tempat kita bisa berhimpun bernetworking dengan sesama pengusaha yaitu hanya salah satunya HIPMI. Untuk yang muda-muda ya hanya di HIPMI. Gitu. Belum ada lagi saya lihat. Ada lagi ya. Nah, di HIPMI ini kan semua kumpul, semua pengusaha, segala macam pengusaha ada dari kecil, menengah, besar sekali ada. Nah, dengan di sini kan kita bisa ketemu dengan teman-teman yang memang pengusaha. Di situ kita bisa belajar, bisa dapat pengalaman atau bisa dapat networking untuk pekerjaan atau untuk permodalan segala macam. Disitulah tempatnya gitu. Jadi menurut saya memang ya untuk teman-teman yang masih muda, masih di bawah 40 tahun ya Bisa masuk HIPMI. masuk HIPMI. Nah, caranya gampang, tinggal cek ke HIPMI. Ya bisa lihat Instagramnya ya. itu masing-masing provinsi ada tuh HIPMI-nya. Ya, oke. Gitu. 2 pertanyaan terakhir tutup Tum. Kira-kira siapa yang menginspirasi Ketum menjadi pengusaha? Sekarang ada inspirasinya nggak? Menginspirasi siapa? Terus kata komotivasi buat para komandan-komandanku supaya semangat nih dalam berusaha, nggak patah semangat. Saya terus terang yang motivasi saya jadi pengusaha itu ada 2. Yang satu itu kakek saya. Kenapa? Kakek saya itu dia lahir sebagai anak petani di Gorontalo, Sulawesi. Dulu Gorontalo itu masih bagian Bagian dari Sulawesi Utara. Ya kan, nah itu juga daerahnya jauh. Kalau sekarang aja nih, sekarang saya ke tempat kakek saya itu kira-kira butuh waktu 6 jam. Luar biasa. 5 sampai 6 jam. Ini sekarang nih. Itu udah naik Zaman pesawat. dulu, iya, bayangin. Naik pesawat, mesti transit dulu ke Makassar, baru ke Gorontalo. Dari airport Gorontalo ke tempat kakek saya ini naik mobil itu bisa 2 jaman. Jadi kira-kira 6 sampai 7 jam baru nyampe. Wah, luar biasa. Nah ini bayangkan tahun 50-an. Gitu, dia dari situ bisa sampai ke Jakarta, nggak punya apa-apa, karena petani. Gitu, keluarganya juga nggak punya apa, artinya memang dia usaha sendiri. Bisa bermitra dengan perusahaan sekelas Panasonic. Iya, itu luar Karena biasa itu. Panasonic itu perusahaan besar. Iya. Gitu, di seluruh dunia ada. Itu Panasonic kalau datang ke setiap negara, bosnya Panasonic udah kayak presiden yang datang. Karena mereka setiap negara punya ininya gitu. Iya. Nah itu bisa seperti itu. Bayangkan gitu kan, anak kampung gitu, ketemu orang Jepang. Orang Jepang kan bahasa Inggrisnya nggak bisa. Iya. Itu makanya saya bingung ya tahun itu saya gimana juga cara bingung ngomongnya ya. Dulu internet nggak ada, telepon nggak ada, gimana caranya kan? Iya. Saya nggak habis pikir gitu. Iya. Ya, nah itu bisa. Gitu, dan akhirnya bisa membangun usaha. Nah itu jadi satu motivasi untuk saya bahwa dia aja bisa dan ini nyata gitu. Karena kenapa? Karena memang di keluarga kakek saya hanya kakek saya yang berusaha dan sukses gitu. Yang lainnya ya enggak gitu. Yang lainnya kerja sama kakek saya. Gitu, benar dari nol. Nah kedua ayah saya. Gitu, ayah saya juga kurang lebih dulu kakek saya dari ayah saya itu pengusaha. Pengusaha cukup sukses, bahkan kakek saya yang dari ibu nih, yang Panasonic dari ibu. Nah, saya ini belum, kakek yang Gobel ini belum usaha, ini udah usaha dulu. Nah, cuman ayah saya waktu itu nggak mau ikut ayahnya, dia sendiri, sehingga nah kakek saya yang dari ayah saya ini bangkrut,
gitu. Nah ayah saya usaha sendiri dan sekarang bisa sukses gitu. Artinya apa? Saya lihat meskipun dia keluarga pengusaha tapi dia tetap memutuskan dia mau usaha sendiri. Iya. Gitu. Itu makanya nurun di anaknya. Makanya, nah itu. Jadi mungkin kayak akhirnya saya dapat dua-duanya. Iya. Saya kerja di perusahaan keluarga Iya, ini, sama ini sendiri gitu. Iya. Nah itu kira-kira seperti itu ininya. Oke. Terus motivasi terakhir tuh buat para pengusaha muda nih? Motivasinya mesti kalau mau jadi pengusaha sukses itu pertama mesti punya inovasi, ya kan? Terus tadi juga sekarang zamannya kolaborasi. Artinya kita adaptasi dengan kondisi begini. Semua pengusaha itu sekarang beradaptasi. Saya pengusaha, saya restoran. Sekarang saya adaptasi dan kondisi seperti ini. Pertama ada jarak segala macam. Kita mesti adaptasi. Nah, mesti punya inovasi, kolaborasi. Kita kolaborasi itu bermitra, berpartner apapun itu. Nah, sama juga mesti sabar. Sabar artinya saya bilang tadi, jangan kita mau cepet-cepet terlihat kaya, terlihat sukses gitu. Sabar aja dulu. Gitu. Karena apa? Karena saya percaya sukses itu masih panjang. Gitu. Saya sampai sekarang saya merasa saya ini belum sukses. Karena apa? Karena sukses itu masih panjang gitu. Jadi sukses itu perjalanan. Perjalanan gitu. Dan sukses jangan kita nilai sukses itu dari nilai berapa uang kita dapat. Menurut saya enggak, sukses itu ya gimana kita bisa akhirnya senang menjalankan hidup kita tanpa ada beban dan kebutuhan-kebutuhan dasar kita bisa kita terpenuhi. Dan bukan hanya kita, termasuk anak istri. Gitu. Karena saya percaya Mas, saya lihat ada orang-orang yang dia umur 50, 40 terakhir mau terus dia gagal. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya mesti dijual, akhirnya anaknya benar-benar hilang semua. Nah, jadi menurut saya sukses itu nggak mengenal waktu. Kita jangan bilang, wah saya udah sukses nih, belum. Kita masih panjang. Kan gitu kan. Bener. Masih panjang. Kita mau sekarang sukses nih, umur masih segini sukses, tapi ntar umur udah tua kita nggak sukses gitu kan. Bener. Jadi kan perjalanan pelan-pelan lah, sabar. Iya, anak kita kan kita mesti berpikir panjang lah gitu. Nah, ini banyak pengalaman juga nih, kan terkadang juga gitu. Harus mikirin anak juga nih. Harus kita mesti sukses ke depannya juga karena nih. gini, kalau saya selalu berpikir nggak hanya ini, saya pikir lebih ke 5 tahun, 10 tahun ke depan dulu. Jadi saya saat usaha udah mulai mendapatkan masukan, udah mulai stabil, saya pikir 5 tahun lagi nih. 5 tahun lagi saya mau ngapain nih? Usaha saya mau bagaimana? Nah, setelah itu saya pikir 10 tahun lagi. Jadi jangan itu sukses itu tidak mengenal waktu. Gitu. Jadi yang penting sabar aja, kita enjoy. Karena kalau enjoy kita nggak kerasa gitu. Jangan berpikir wah saya sukses, enggak. Begitu enjoy kita, once kita udah enjoy dengan usaha kita jalan enak, kita bisa berkembang, itu menurut saya udah satu kesuksesan sendiri gitu. Tapi memang ya tantangannya bagaimana caranya usaha kita ini bisa berjalan lama. Oke, Komendin, ini terima kasih banyaknya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Wah, ini luar biasa nih, 48 menit kita nggak kerasa karena saya juga kalau podcast gini Komendin, saya juga dapat ilmu. Karena saya mesti belajar juga, saya mesti ini kesalahan saya waktu narasumber ngomong, ketemu Rama ngomong, kok nyangkut di hati saya nih. Saya harus tadi itu bilang terkadang saya juga maunya cepat-cepat meskipun udah sukses, merasa sukses. Padahal sukses itu masih terus-terusan. Ini ada satu lagi. Kita pun juga pengen belajar kayak Mas Bas. Jadi saling-saling belajar nih. Gitu. Kaos Before Five buat ketum. Ini made in Indonesia tuh. Ini made in Indonesia. Mantap. Jadi ini. Memang lagi begini kita mesti dukung produk-produk buatan Indonesia. Oke. Terima kasih Komendin. Semoga Komendin selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Salam Bangis.